Mungkin saya telat ya bahas HP ini karena yang lain itu udah banyak yang bahas. Tapi ya nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali. Oke, ini adalah Advan NASA Pro, smartphone dari brand lokal yang punya harga di bawah sejuta. Tepatnya sejuta kurang 1000. Nah, Advan ini satu-satunya brand lokal yang sampai saat ini tuh masih eksis merilis smartphone. Di saat brand-brand lokal lain udah angkat tangan karena gempuran brand-brand smartphone dari Cina. Kita awali dengan unboxing dulu. Boxnya ini punya warna biru sesuai dengan warna HP-nya yang hanya ada varian warna biru aja. Di depan ada gambar si HP-nya dan ada keterangan kalau dapat kartu perdana Telkomsel. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi yang nanti langsung kita bahas aja. Di dalam boxnya pastinya dapat si HP-nya yang langsung terpasang screen protector. Terus ada kartu perdana Telkomsel, buku panduan dan kartu garansi, kabel data yang udah Type-C, kepala charger yang punya output 5 volt 1 ampere alias 5 watt aja. Terus baterai yang punya kapasitas 3000 mAh. Terakhir, untungnya meskipun HP ini murah masih dapat bonus silikon case warna transparan. Lumayan banget. Ukuran HP ini terbilang compact ya di zaman sekarang karena punya layar 6,088 inch aja. Dimana di zaman sekarang rata-rata itu 6,5 inch ke atas. Bodinya cukup tebal meskipun baterainya cuma berkapasitas 3000 mAh. Tapi handlingnya itu rasanya enak aja di tangan, kokohnya itu dapat. Walaupun material back covernya ini dari plastik, tapi terbilang oke dan rapi untuk finishingnya. Punya sentuhan guratan-guratan dan garis-garis silang yang membuat HP ini terlihat cakep, apalagi warna birunya itu ngejreng. Dan bagusnya nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Desain housing kameranya cakep meskipun nggak ori. Mirip banget dengan desain kamera Redmi Note 10 5G. Sekilas terlihat ada 3 kamera ya, tapi sebenarnya yang berfungsi cuma 2 aja. Dari spesifikasi Advan-nya sih ditulis seperti itu, jadi yang satunya lagi cuma dekorasi alias kamera hiasan. Melihat dari belakang mungkin orang nggak akan mengira kalau HP ini harganya di bawah sejuta. Sayangnya untuk lubang speaker masih ditaruh di bagian belakang, tidak di sisi bawah. Tapi untuk lubang charger udah pas ditaruh di bagian bawah. Karena tak jarang ya brand-brand lokal dengan harga sekelasnya masih ditaruh di sisi atas. Dan mantepnya di sini udah Type-C, bukan lagi micro USB. Bodinya belum mengadopsi unibody, jadi agak ribet waktu pasang kartu SIM ataupun micro SD. Harus buka back covernya. Begitupun juga baterainya masih model dilepas pasang. Untuk sektor keamanan, HP ini nggak punya sensor pemindai sidik jari, jadi cuma mengandalkan face unlock yang untungnya udah akurat banget dan cukup cepat. Meskipun di kondisi low light, masih dapat mengenali. Di bagian layar, HP ini mengadopsi model water drop notch dengan bezel di sekeliling layar yang nggak bisa dibilang tipis, terutama di bagian dakunya yang cukup tebal. Tapi ini hal yang lumrah dilihat dari harganya. Rata-rata di kelasnya ya memang kayak gini. Punya ukuran 6,088 inch, aspek rasio 19:9, panel IPS dan resolusi SD Plus 720x1560. Kualitasnya udah termasuk oke, warnanya masih terlihat cukup tajam dengan sudut pandang yang luas karena udah IPS. Tingkat kerapatan pixel dengan ukuran layar 6,088 inch, resolusi HD Plus masih terbilang enak-enak aja karena di zaman sekarang tuh masih banyak resolusi HD Plus dipasang di ukuran yang lebih gede yakni di atas 6,5 inch. Untuk responsivitas layar saya juga nggak ada masalah, cuma kalau kalian baru pegang dari brand besar harus menyesuaikan aja. Saat dites layarnya support 2 titik sentuhan aja. Dan sekali lagi saya bilang itu wajar, ini HP nggak ada sejuta bro. Di bagian spesifikasi hardware dan software, HP ini diotaki prosesor Spreadtrum SC9832E 28nm, CPU quad-core Cortex A53 1,4 GHz, GPU Mali T820MP1, RAM 2GB, ROM 32GB, Android versi 11 dan baterai 3000 mAh. Dites menggunakan aplikasi Antutu Benchmark versi 9 dapat di angka 56 ribuan dengan rincian skor CPU 17 ribuan dan GPU 3700-an. Terus untuk PC Mark dapat baterai life 8 jam 23 menit. Terbilang lumayan ya, nggak boros-boros banget dapat baterai life segini, mengingat kapasitas baterainya cuma 3000 mAh.
Cuma waktu yang dibutuhkan mengisi baterai dari 1% sampai penuh memakan waktu yang cukup lama di 3 jam lebih. Ini udah saya coba pakai charger bawaan yang 5 watt dan pakai charger lain yang outputnya lebih gede, itu sama aja. Daya yang masuk cuma 5 watt. Nah, dari spesifikasi hardware di atas dengan skor Antutu yang cuma 56 ribuan, jadi tahu HP ini ditujukan untuk siapa dan penggunaan apa aja. Bukan untuk kebut-kebutan, asal jalan aja. Sadar diri, ini HP diciptakan memang untuk kelas entry ke low. Harganya aja di bawah sejuta. Cocoknya buat penggunaan daily use ringan macam sosial media, chatting, nonton YouTube, dan lain-lain. Game masih bisa, tapi game yang ringan. Contoh kayak Hex Domino buat ngeslot, remi, lancar-lancar aja. Buat game yang lebih berat kayak Mobile Legends, ya masih bisa jalan asal setting rata kiri. Kalau kalian maksa untuk game yang lebih berat kayak PUBG ke atas, berarti kalian sendiri aja yang salah. Sekedar install sih bisa, tapi ya jelas nggak akan kuat. HP di bawah sejuta mau gaming berat lancar, ngimpi kali. Untuk software, HP ini pakai Android versi 11 dengan UI Android Stock Go Edition. UI-nya clean, aplikasi bawaan bersih dari aplikasi bloatware. Jelas ya, Go Edition lebih ringan dibanding Standard Edition. Sistemnya itu cuma memakan RAM 350-500 MB aja. Jadi dengan RAM 2 GB, sisanya masih cukup longgar dan masih sosok aja buat keseharian. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 25,99 GB-an. Nah, di sini sistemnya juga sedikit memakan ROM. Yang biasanya di custom UI lain 32 GB itu yang bisa kita pakai sekitar 20 GB-an. Lanjut ke bagian kamera, Advanasa Pro ini punya kamera belakang 13 MP bersensor Sony IMX135 dengan bukaan f/2.0 plus 0,3 MP. Yang satunya lagi itu cuma hiasan. Sensor yang sudah sangat berumur yang dulu juga dipakai di Xiaomi Mi 3. Tapi udah lumayan lah ya pakai Sony. Kemudian untuk kamera depan 5 MP bersensor Samsung S5K 5E2 dengan bukaan f/2.2. Seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang. Resolusinya itu Full HD 30fps. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu mentok di 720p alias HD aja. Oh ya, untuk sensor nggak bisa berharap lebih ya, banyak yang absen. Gyro itu jelas nggak ada. Bahkan sensor cahaya pun di sini nggak ada. Jadi nggak ada fitur kecerahan otomatis, harus atur manual. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan ya wes, ngono ae. Dadah.